Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Tetap sehat-sehat, amin. Saudaraku, tema kita hari ini kita akan bicarakan, temanya adalah pencobaan. Ya. Siapakah yang mendatangkan pencobaan? Siapakah yang mendatangkan masalah, kesulitan hidup? Ya. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kita salahkan, iblis kita salahkan, orang lain kita salahkan, keadaan kita salahkan. Tetapi banyak kita tidak menyadari pencobaan itu seringkali terjadi oleh karena diri kita sendiri, oleh karena ulah kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita, saudaraku, Tuhan mau kita ini hidup tidak mengikuti keinginan kita sendiri. Ya. Hidup kita sebagai orang percaya hidup di dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau kita hidup mengikuti keinginan kita sendiri, yang ada adalah keinginan daging. Ya. Jadi keinginan daging ini bertentangan dengan keinginan Tuhan. Orang yang hidup mengikuti keinginan daging, dia tidak tunduk kepada hukumnya Tuhan. Ya. Oleh karena itu orang yang hidup mengikuti keinginan daging, maka dia tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan menjadi seterunya Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudaraku, Tuhan mau kita mengikuti keinginannya, mengikuti pimpinannya. Ya. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging itu berbicara tentang keinginan kita sendiri. Ya. Kenapa keinginan kita itu bisa mendatangkan masalah? Saudaraku, ketika manusia jatuh dalam dosa, semua keturunan manusia itu berdosa. Ya. Keinginan-keinginannya pun berdosa. Oleh karena itu Tuhan tidak mau kita hidup mengikuti keinginan kita. Tuhan tidak mau kita hidup mengikuti tabiat kita, saudaraku. Ya. Seringkali bahwa di dalam diri kita, tabiat kita itu seringkali mendatangkan masalah. Ada orang tabiatnya sangat menonjol. Ya. Ada orang lemah misalnya dalam hal marah. Sedikit-sedikit marah, emosi, tidak terkendali. Ya. Tuhan tidak mau kita hidup seperti ini. Ya. Kalau orang tidak bisa mengendalikan emosi, tidak ada masalah, bisa jadi masalah. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Maka Tuhan mau kita hidup itu dalam pimpinan Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan inginkan. Ya. Tuhan mau kita sabar. Tuhan mau kita mengalah. Ya. Ya. Sehingga kita tidak ada masalah. Ya. Ada orang punya tabiat juga tamak, rakus. Firman Tuhan katakan, seringkali orang menyimpang, imannya itu menyimpang karena ketamakan. Itu seringkali mendatangkan masalah. Kerjanya nggak bisa jujur, kerjanya nggak bisa lama, tamak. Bangun bisnisnya juga nggak bisa jujur, bisnisnya juga nggak bisa bertahan lama karena ketamakan. Tidak bisa bekerja sama dengan orang lain karena ketamakan. Ya. Oleh karena itu Tuhan tidak mau kita hidup mengikuti tabiat kita, keinginan diri kita sendiri. Ya, banyak hal. Ada orang tabiat yang menonjol, pikirannya selalu negatif, pikirannya selalu curiga. Ya, kalau kita hidup dengan cara seperti ini, maka kita seringkali mengalami masalah. Ya,
Oleh karena itu Tuhan mau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ini yang Tuhan mau dari kita. Ya. Nah, untuk menjadi seorang yang dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku, kita harus membangun hubungan kita erat dengan Tuhan. Ya. Jadi ini ketika kita mau melakukan keinginan kita sendiri atau keinginan Tuhan, saudaraku, kehendak Tuhan, ini menjadi satu pergumulan hidup kita. Bahkan pergumulan sepanjang hidup kita, saudara. Ya, sepanjang hidup kita. Karena kenapa, saudaraku? Ketika kita punya hubungan erat dengan Tuhan, saudara, maka dengan sendirinya keinginan daging kita, keinginan sendiri itu, dia akan tenggelam, saudara. Ya. Tetapi ketika hubungan kita dengan Tuhan ada masalah, ya, rohani kita ada masalah, biasanya keinginan dagingnya itu akan keluar. Manusia lamanya itu akan menonjol, saudaraku. Maka saya mau katakan di sini, kita membutuhkan, oleh karena itu, di dalam kita menghadapi situasi yang seperti ini, maka ini adalah satu pergumulan sepanjang hidup kita, saudaraku. Maka ada kuncinya yang Tuhan Yesus katakan, roh ini penurut, daging ini lemah. Ya, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita tetap harus berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Kita harus menjaga hubungan kita tetap erat dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan, ya, sehingga kita tidak menjalani hidup ini mengikuti kebenaran kita sendiri, tetapi kita mengikuti kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, bahwa pencobaan itu bisa datang dari iblis. Ya. Jadi iblis itu mencobai, tujuannya adalah untuk membinasakan, ya, untuk menghancurkan, ya, untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan, bahkan untuk membuat kita meninggalkan Tuhan. Itu target iblis, saudaraku. Oleh karena itu, iblis itu dia mencari mangsa, saudara, orang-orang yang bisa ditelannya, ya. Jadi iblis ini, saudaraku, dia adalah bapak pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya, saudara. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, iblis dan pasukannya sudah ada, saudaraku. Dia merayu, dia menggoda, dia menjebak manusia, saudaraku. Sampai hari ini iblis juga bekerja juga seperti itu. Dia merayu, dia menggoda, dia menjebak manusia, saudaraku, sehingga manusia bisa jatuh. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya, iblis ini tahu kekuatan kita, kelemahan kita. Ya, dia punya banyak pengalaman. Kita paling punya pengalaman 50 tahun atau 100 tahun. Tapi iblis ini sudah punya pengalaman. Ya, dari sejak awal manusia ada, belum mati-mati, saudaraku. Ya, nanti di dunia akhir ini, di akhir dunia ini, dia akan dilemparkan di neraka, saudaraku. Ya, dia punya pengalaman. Ya, dia tahu kekuatan kita, dia tahu kelemahan kita. Ya, maka kita harus waspada di dalam kelemahan kita. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, musuh kita itu adalah iblis. Musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita adalah iblis dan pasukannya, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, musuh kita sangat mengenal kita. Dia tahu kekuatan kita, dia tahu kelemahan kita. Ya, kita harus waspada menyangkut kelemahan kita. Ya, ada orang lemah di dalam hal uang. Ya, ada orang lemah di dalam hal uang kekayaan. Ya, sehingga iblis menggoda, menjebak orang-orang di situ. Dan Anda bisa melihat begitu banyak orang sukses, begitu banyak orang kaya, saudaraku.
mereka meninggalkan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh iblis itu berhasil. Ya, saudara perhatikan, ada orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Ya, hidupnya sudah membanggakan dunia, membanggakan keberhasilan. Ketika menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia menjadi sinis, dia nggak mau dengar. Ya, Anda lihat apa yang Tuhan katakan, bahwa hidup kita sementara di dunia ini. Mereka sudah dibutakan. Mereka sudah dibutakan dengan kekayaan. Mereka sudah masuk dalam perangkap iblis, saudaraku. Iblis berhasil, saudara. Bukan hanya orang-orang kaya meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi orang yang biasa-biasa saja, saudara. Orang biasa-biasa, saudara, juga seperti itu. Ya, Pak Pendeta, jangankan untuk ke gereja, untuk makan pun susah, Pak Pendeta. Nah, orang-orang ini sudah masuk di dalam jebakan iblis, saudaraku. Ya, jebakan iblis itu berhasil kepada orang-orang ini. Ya, jadi saudaraku, kita juga lihat ada orang lemah urusan dengan perempuan. Ada perempuan lemah urusan dengan laki-laki. Ya, sehingga terjadi perselingkuhan. Ya, saudara perhatikan, ya, ketika terjadi perselingkuhan, perzinahan, apa yang terjadi? Rumah tangga rusak. Rumah tangga yang dibangun berpuluh-puluh tahun rusak begitu saja. Anak-anak semua stres, saudaraku. Dan apa yang terjadi dengan orang seperti ini? Ketika dia datang ke gereja, ketika dia datang ibadah, iblis selalu mendakwanya. Engkau tidak layak, untuk apa lagi engkau datang ibadah, saudaraku. Ya, jadi target iblis itu berhasil. Orang ini dia merasa bersalah karena terus didakwa oleh iblis, sehingga dia meninggalkan Tuhan, saudaraku. Banyak kelemahan-kelemahan kita harus waspada, saudaraku. Ya, kita harus waspada, saudaraku. Maka di sini Tuhan memberikan ada kunci kita, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan dari iblis. Ya, contoh tentang ketika Tuhan Yesus itu dicobai. Ya, pernah Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Allah di padang gurun, kemudian dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Kemudian Tuhan Yesus lapar. Nah, pada saat Tuhan Yesus lapar, datanglah iblis. Dia katakan, jikalau engkau anak Allah, ya, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Ya. Dan Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang diminta oleh iblis. Ya, Tuhan Yesus dia bisa mengubah batu itu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Tuhan Yesus hanya berkata apa? Dia berkata dalam firman, dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup membutuhkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ya. Ya. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Ya. Sehingga godaan iblis, jebakan iblis, Tuhan Yesus bisa kalahkan dengan firman-Nya. Amin. Ya. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan, manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, saudaraku, hidup kita itu bukan urusan makan roti saja, saudaraku. Ya, hidup kita itu harus makan firman. Apa yang Tuhan katakan harus kita makan. Roh kita ini membutuhkan firman Tuhan, saudaraku. Kalau firman Tuhan ini tidak kita makan, roh kita juga akan lemah, saudaraku. Ya, jadi bukan hanya kita urusi tubuh, makanan jasmani saja, saudaraku. Ya, dan apa yang Yesus ucapkan ini pernah diucapkan Musa. Ya, ketika Musa membawa umat Allah dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan dikatakan 600.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, kalau termasuk perempuan anak-anak bisa jutaan, saudaraku. Nah, ketika mereka di padang gurun, jutaan orang perlu makan, tidak punya makanan. Logika manusia dengan jutaan orang yang tidak ada makanan pasti mati. Ya. Tapi yang mengagetkan Musa, saudaraku, ya, ternyata Tuhan kirim makanan dari sorga.
Tuhan kirim makanan dari langit, yaitu roti mana. Makanan itu bukan hanya 1 hari, saudaraku. 40 tahun mereka makan roti mana, dipelihara Tuhan. Ya. Ini saudaraku. Oleh karena itu kita harus memahami. Nah, ketika terjadi seperti itu, Musa mengucapkan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu penting bagi kita. Ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan itu jangan kita anggap sepele. Firman Tuhan itu hidup, saudaraku. Amin. Situasi yang kita hadapi pada saat ini, logika manusia mengatakan bahwa kita akan ada masalah. Ya. Tetapi saudaraku, kita harus percaya. Ya, kita harus percaya dalam situasi seperti ini. Kita percaya Tuhan bisa memelihara kita. Amin. Ya. Saat ini kita bukan berbicara tentang logika manusia, tetapi kita berpegang apa yang Tuhan katakan. Ya. Seperti Musa, dia menghadapi situasi yang seperti itu. Anda bisa lihat pada saat ini kita mengalami situasi seperti ini. Ya, masih punya makanan, masih punya pekerjaan, masih punya bisnis. Banyak orang mengalami ketakutan. Ya, sedangkan di zamannya Musa tidak punya makanan. Ya, tapi tiba-tiba Tuhan memberikan makanan dari sorga. Ya, ya. Yang luar biasa, saudaraku, 40 tahun Tuhan pelihara mereka. Pada saat mereka sampai di tanah Kanaan, mereka bisa bertanam, mereka bisa bercocok tanam. Akhirnya apa? Roti mana itu berhenti, saudaraku. Ya. Artinya bagi kita nggak perlu takut, saudaraku. Mungkin ada yang takut tidak punya pekerjaan. Mungkin ada yang takut bisnisnya ada masalah. Tetapi ketika kita harus percaya, saudaraku, bahwa di dalam kita mengalami situasi seperti ini, kita tetap yakin Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Ya, ya, ya. Tuhan banyak cara memberkati kita. Bukan hanya dengan satu cara. Berkat-Mu bukan hanya di satu tempat saja. Ya, Tuhan bisa memberkati saudara dengan berbagai cara. Amin. Kita harus yakini itu, saudaraku. Ya, kita harus yakini apa yang Tuhan katakan. Ya. Nah, ini adalah satu kekuatan bagi kita. Ya. Maka ada dua model orang percaya. Ya. Ada model yang orang yang bodoh. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia tidak percaya, dia tidak melakukannya, saudaraku. Ya, dia seperti orang membangun rumah di atas pasir tanpa fondasi. Ya, ketika angin badai itu datang menimpa rumah itu akan rubuh karena tidak ada fondasi. Karena dia hanya mendengarkan firman, tidak melakukannya. Tetapi ada orang yang bijaksana. Ya, orang bijaksana, dia mendengarkan firman dan dia melakukannya. Dia seperti orang membangun rumah, fondasinya sangat kuat, yaitu fondasinya di atas batu karang. Ya. Ketika badai datang, hujan datang menimpa rumah itu tetap berdiri. Karena kenapa? Karena fondasinya kuat. Ya. Karena fondasinya di atas batu karang. Seperti inilah orang yang mendengarkan firman, yang membaca firman, dan dia melakukan. Seperti itulah ketika badai kehidupan itu datang, dia tetap tegak berdiri, dia tetap kuat, imannya tetap teguh, tidak goyah, saudaraku. Ya. Maka kuncinya adalah apa, saudaraku? Apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Kita percaya, saudaraku. Perkataan Tuhan itu bukan sia-sia.
Kalau Tuhan berkata dia menyertai kita, pasti menyertai kita. Kalau Tuhan berkata dia melindungi kita, dia pasti melindungi kita. Kalau Tuhan berkata dia memberkati kita, dia pasti memberkati kita, saudaraku. Oleh karena itu, kita harus percaya, saudaraku. Dengan keyakinan seperti itu, sekalipun bumi ini runtuh, saudaraku, iman kita tetap teguh, tidak goyah. Iman kita tidak terombang-ambing kata orang, pendapat orang. Iman kita tidak bergantung dengan keadaan, tetapi iman kita bergantung kepada Tuhan. Kita percaya apa yang Tuhan katakan. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga, saudaraku, pencobaan itu juga bisa datang dari Tuhan. Ya. Pencobaan yang dari Tuhan tidak seperti yang terjadi kepada iblis. Kalau iblis itu untuk membinasakan, tetapi pencobaan yang Tuhan datangkan, ketika pencobaan itu datang dari Tuhan, tujuannya untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan kita. Kadang ada orang hidupnya nggak benar, hidup dalam dosa, ditegur baik-baik, dia nggak mau dengar. Terpaksa Tuhan menghajar. Ya, untuk kebaikannya. Seperti kita ketika kita menegur anak kita nggak mau dengar, terpaksa kita hajar. Untuk apa? Supaya dia berubah, saudaraku. Ya, banyak Tuhan mendatangkan pencobaan kepada orang-orang yang seperti ini, tapi sayang mereka tidak sadar, saudaraku. Ya, seharusnya seharusnya peka terjadi satu perubahan, tetapi yang ada seringkali mereka bukan berubah, mereka justru semakin jauh dari Tuhan. Ya, jadi pencobaan-pencobaan itu yang Tuhan lakukan untuk kebaikan kita, dan seringkali bahwa Tuhan menggunakan iblis sebagai alatnya. Ya, Tuhan juga seringkali menggunakan manusia lain sebagai alatnya. Tuhan juga seringkali menggunakan alam ini sebagai alatnya. Tuhan juga menggunakan sakit penyakit sebagai alatnya. Ya, itu sudah biasa Tuhan lakukan seperti itu, saudaraku. Ya, jadi Tuhan menegur, ya seperti itu. Tuhan mendatangkan pencobaan seperti itu. Ya, kemudian juga saudaraku, pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, ya itu juga merupakan satu ujian. Ujian, saudaraku. Ya, untuk apa ujian itu? Jadi ujian itu tentu Tuhan punya rencana untuk apa? Tuhan punya rencana lebih mempercayai saudara. Tujuannya untuk naik kelas. Tetapi sayang saudaraku, ketika orang menghadapi ujian, seringkali orang tidak sadar, dia kecewa. Ya, saya sudah datang ke gereja, saya sudah taat, saya sudah melayani, saya sudah berkorban, ternyata saya terima dari Tuhan seperti ini. Ya, dia kecewa sama Tuhan, tawar hati sama Tuhan, padahal Tuhan menguji dia saja. Ya, tetapi tidak sedikit mereka meninggalkan Tuhan, saudaraku. Ujian Tuhan itu membuat dia gagal. Ya, seharusnya bahwa ujian itu berhasil. Ya, seperti apa Anda bisa lihat seorang Ayub. Ayub seorang saleh, takut akan Tuhan, tidak berbuat kejahatan. Tiba-tiba saudara, dia mengalami sakit penyakit. Anak-anaknya semua mati. Kekayaan semuanya dirampok, dibakar, saudaraku. Ya, sahabat-sahabatnya melihat seperti itu. Dia katakan, tidak mungkin orang tidak berbuat dosa bisa terjadi seperti itu. Tapi Ayub tetap diam. Dia tidak menghujat Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi kepada Ayub? Dia lulus ujian, saudaraku. Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan, Tuhan berkati dia 2 kali lipat dari kekayaan yang hilang. Itu Ayub. Ya. Dia mendapatkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebelumnya anak-anaknya seringkali pesta, tapi ketika Tuhan pulihkan, dia mendapatkan anak-anak yang baik. Saudara lihat juga Abraham juga sama. Abraham ketika Tuhan mencobai dia, saudara, Abraham Tuhan minta anaknya.
Ya, tetapi Abraham tidak segan-segan memberikan anaknya untuk disembelih. Ketika dia mau menyembelih anaknya, Tuhan tahu hati Abraham. Tuhan menahan, Tuhan sediakan domba jantan penggantinya, dan Tuhan tahu hati Abraham. Dan maka ketika Abraham itu lulus ujian, saudaraku, dan Tuhan bersumpah kepada dirinya, dia akan memberkati Abraham dan keturunannya diberkati dan menjadi berkat. Ya. Itu saudaraku, ujian itu Tuhan punya tujuan untuk mengangkat derajat kita, untuk meninggikan kita, untuk memuliakan kita, untuk mempercayakan kita lebih lagi dari itu. Tapi sayang banyak orang tidak peka. Ketika dia menghadapi ujian itu, dia menjadi lemah, bukan menjadi kuat, bukan sabar untuk menunggu, bukan sabar melaluinya, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Itu gagal, tidak lulus ujian, saudaraku. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, ketika ujian itu jatuh kepada seseorang, ya Tuhan tahu kemampuanmu. Ya, tidak mungkin Tuhan memberikan ujian di luar kekuatanmu. Tidak mungkin seorang guru, ya dia SD dia memberikan ujian SMP, itu tidak mungkin. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita tahu kekuatan kita. Ketika dia mengizinkan ujian itu, dia tahu kekuatan kita, dia tahu kita sanggup. Amin. Amin. Ya, inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati.